Pada video ini saya akan membahas mengenai kategori jenis-jenis media penyimpanan berdasarkan buku operating systems yang ditulis oleh Silberschatz, Galvin, dan Gagne. Oke, kita perhatikan di sini ada beberapa jenis media penyimpanan ya. Yang paling atas itu ada register, kemudian ada cache, main memory atau RAM. Ke bawah ada non-volatile memory, ada hard disk, optical disk, dan terakhir ada magnetic tapes. Nah, di sebelah kiri kita perhatikan ada sumbu Y-nya ini adalah mengenai storage capacity, dan semakin ke atas dia semakin kecil, smaller ya, semakin ke bawah dia semakin besar atau larger. Jadi register itu adalah memori dengan kapasitas terkecil dan magnetic tapes kapasitasnya paling besar. Oke, di sebelah kanan kita lihat ada informasi mengenai access time atau waktu pengaksesan data. Sehingga di atas ini faster artinya lebih cepat, dan semakin ke bawah dia semakin lambat, slower ya. Sehingga nanti register itu adalah media penyimpanan yang paling cepat, cache itu media penyimpanan nomor 2 setelah register yang dari segi kecepatannya. Kemudian makin ke bawah makin lambat, sehingga magnetic tapes itu adalah media yang paling lambat. Nah, dari sini secara umum bisa kita mengambil kesimpulan bahwa media penyimpanan yang kapasitasnya besar, paling besar ya, seperti ini, magnetic tapes, itu biasanya lambat. Sedangkan media penyimpanan yang sangat cepat, itu kapasitasnya kecil, seperti register. Kenapa bisa seperti itu? Karena media penyimpanan yang cepat itu sulit diproduksi dan harganya mahal. Sedangkan media penyimpanan yang lambat itu lebih murah, sehingga dia bisa diproduksi dengan harga yang murah untuk menyimpan kapasitas yang lebih besar. Selanjutnya kita lihat bahwa media penyimpanan ini di sini dibagi dua ya. Bagian atas dari main memory sampai dengan register itu disebut dengan volatile storage, dan bagian bawahnya ada non-volatile storage. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa volatile storage adalah media penyimpanan yang tidak permanen, dan di sini ada 3 ya. Mulai dari yang paling cepat itu ada register, kemudian yang kedua ada cache, dan yang ketiga adalah main memory atau RAM. Nah, volatile ini dalam bahasa Inggris artinya adalah mudah menguap atau mudah hilang. Jadi maksudnya adalah data yang tersimpan di dalam 3 jenis memori ini itu tidak akan bertahan kalau memorinya tidak diberi daya listrik. Nah, volatile memory ini digunakan oleh komputer untuk menyimpan data sementara saat dia bekerja. Kenapa demikian? Karena CPU itu hanya bisa menjalankan instruksi yang tersimpan dalam volatile memory seperti RAM. Dia tidak bisa menjalankan instruksi dari hard disk ataupun flash disk. Jadi aplikasi yang kita jalankan itu sebenarnya berisi banyak instruksi di dalamnya, instruksi bagi CPU untuk bekerja. Jadi berisi perintah-perintah bagi CPU. Nah, agar bisa berjalan, aplikasi ini harus dimasukkan dulu ke dalam RAM ya. Jadi dari hard disk dibaca, kemudian disimpan ke dalam RAM aplikasinya, dan dari dalam RAM itu oleh CPU baru bisa dieksekusi, gitu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa komputer kita itu butuh RAM. Salah satu alasannya ya. Nah, alasan lainnya tentu saja bahwa memang hard disk atau flash disk atau media penyimpanan permanen lainnya itu masih sangat lambat dibandingkan kecepatan dari RAM. Ya, meskipun volatile storage ini tidak permanen, tapi volatile storage ini yang paling cepat. Sehingga inilah yang digunakan oleh CPU untuk bekerja, mulai dari membaca instruksi program, mengolah data, dan seterusnya. Jadi tanpa volatile memory, CPU tidak akan bisa bekerja. Sehingga di sini, di sebelah kanan, di sini dikatakan bahwa volatile memory itu adalah primary storage. Jadi penyimpanan yang utama dalam hal tanpa ada itu komputer tidak akan bisa bekerja. Nanti kalau datanya selesai diolah oleh CPU di dalam primary storage ini, itu baru kita bisa simpan ke dalam secondary storage atau bahkan nanti tertiary storage.
di mana secondary dan tertiary storage ini keduanya adalah non-volatile storage atau media penyimpanan yang permanen. Nah, sebelum kita bahas mengenai non-volatile storage, kita bahas dulu mengenai register dan cache ini, karena ini belum pernah dibahas sebelumnya. Jadi kalau RAM itu sudah sering kita bahas ya, cuma register dan cache ini yang memang belum dibahas. Oke, kita mulai dulu dari register. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa RAM adalah memori untuk menyimpan data sementara saat komputer bekerja. Register juga fungsinya kurang lebih sama. Dia adalah memori yang digunakan untuk bekerja, tapi perbedaan utamanya adalah register ini lokasi memorinya itu langsung berada di dalam CPU itu sendiri. Jadi ini berada dalam internal CPU dan ukurannya sangat-sangat kecil, tapi dari segi kecepatan dia sangatlah cepat. Nah, register ini bermacam-macam ya. Menurut website Wikibooks, di sini kita lihat ada x86 arsitektur. Ini sebenarnya adalah nama lain dari arsitektur untuk CPU Intel dan AMD. Tapi ini untuk yang 32 bit ya. 32 bit. Kalau yang 64 bit itu namanya adalah x64. Jadi untuk komputer 32 bit ada 8 GPR ya, General Purpose Registers, ada 6 segmen register, 1 flag register dan sebuah instruction pointer. Kemudian untuk yang 64 bit ya, x64 itu ada register tambahan lainnya. Nah, di sini ditampilkan seluruh GPR ya. Jadi ini informasi di bawah ini hanya mengenai General Purpose Register. Jadi di sini ini adalah seluruh General Purpose Register yang ada di komputer 64 bit dan 32 bit. Kalau segmen register ini informasinya di bawah sini, lain lagi ya, tapi kita tidak bahas. Saya cuma ingin menyampaikan kurang lebih ukuran register itu seperti apa sih? Karena kita lihat di gambar tadi bahwa register itu yang paling kecil dan paling cepat ya. Oke, kita ingat bersama bahwa 8 bit ya. 8 bit itu kan sama dengan 1 byte ya. Oke, 8 bit sama dengan 1 byte. Nah, kita ambil ukuran yang register terbesar ya, 64 bit. 64 bit berarti ini ukurannya adalah 8 byte. Jadi 8 byte untuk satu register. Di sini ada RAX, itu register pertama. Register kedua RCX, RDX ketiga, RBX 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi total ada 8 General Purpose Register 64 bit. Ini kalau kita kalikan 8 byte ya. Untuk setiap register kan 8 byte ya. 8 kali 8 berapa tuh? 64. 8 kali 8 ya, hasilnya adalah 64 byte. Jadi total ukuran untuk General Purpose Register sangat kecil ya, hanya 64 byte. Hanya 64 byte. Sebagai perbandingan, satu lagu itu ukurannya MP3 ya. Satu lagu itu kurang lebih ukurannya 5 megabyte. Ini seluruh register General Purpose Register hanya 64 byte, sangat kecil, tidak bisa digunakan untuk menyimpan satu lagu. Oke, kita ke bawah ada segmen register, kemudian ada ini register-register lainnya ya. Tapi intinya adalah register-register lainnya ini semuanya kecil ukurannya gitu. Itu yang mau saya sampaikan. Selanjutnya, bagaimana sih register ini digunakan oleh CPU untuk beroperasi? Kan katanya tadi register ini digunakan oleh CPU untuk menyimpan data sementara saat dia bekerja, agar dia bisa beroperasi, melakukan perhitungan, dan seterusnya. Nah, untuk mendemonstrasikan itu, di sini saya sudah menulis sebuah aplikasi sederhana. Ini sekedar menjumlahkan saja ya. Jadi ada 3 variabel. Nah, ini ditulis dalam bahasa C ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah belajar ya, bahasa C. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama adalah A. Ini variabel pertama, kedua B, ketiga C. Ketiganya adalah integer yang digunakan untuk menyimpan angka. A isinya 2, B 3, dan C adalah penjumlahan dari A plus B. Sehingga hasilnya nanti ini adalah 5 kalau aplikasi ini dijalankan.
Nah, ini coding yang seperti ini tidak akan bisa langsung dijalankan oleh CPU karena CPU tidak mengerti bahasa C. Dia mengertinya bahasa mesin. Di atasnya bahasa mesin ada yang namanya bahasa assembly ya. Assembly language. Nah, bahasa ini yang digunakan oleh CPU untuk bekerja. Kalau CPU itu mengertinya bahasa assembly ini. Jadi otomatis kita butuh sebuah cara untuk mengkonversi bahasa C ini menjadi bahasa assembly. Nah, proses konversi ini disebut dengan proses kompilasi. Gitu ya. Proses kompilasi ini membutuhkan sebuah software yang namanya adalah compiler. Ada banyak jenis compiler untuk bahasa C. Salah satunya itu kalau yang buatan Microsoft adalah MSVC. Kemudian ada GCC, ini yang free ya. Kemudian ada banyak lagi lainnya. Nah, yang akan saya gunakan adalah GCC. Nah, ini filenya sudah saya simpan ya. Nama filenya adalah cetak.c, itu tersimpan dalam ctmp contoh cetak.c. Ya. Ini filenya. Kita sudah berada di dalam direktorinya. Kita lihat isinya, bukan dir. Ya, ini filenya sudah ada ya, cetak.c. Kemudian untuk melakukan proses kompilasi perintahnya adalah seperti ini, gcc. Kemudian nama filenya apa, cetak.c. Kemudian diikuti dengan opsi -o, artinya outputnya mau kita simpan ke mana ya. Jadi outputnya mau saya simpan sebagai file exe dengan nama cetak.exe. Ini kalau saya jalankan, sudah selesai dikompilasi, kita coba lihat isinya, isi foldernya, dir, perintahnya ya. Nah, maka sekarang sudah ada satu file lagi namanya cetak.exe. Nah, ini kalau kita lihat di Explorer, nah sudah ada filenya yang ini ya. Oke, ini adalah aplikasi konsol, ya, sehingga tidak akan, kalau kita jalankan itu tidak akan muncul tampilan GUI ya. Jadi harus dijalankan dari sini. Cara menjalankannya, cetak.exe, enter. Muncul hasilnya sama dengan 5, gitu ya. Oke, jadi melalui proses kompilasi dari compiler GCC tadi ya. Ini compilernya GCC. Setelah dikompilasi, file source code dalam bahasa C ini, bahasa C, itu bisa dikonversi menjadi file exe, di mana file exe ini sesuai informasi tadi, dia berisi instruksi dalam bahasa mesin ya. Dalam bahasa assembly. Dalam bahasa assembly. Nah, gimana caranya kita melihat isi dari bahasa assembly yang ada di dalam file ini? Untuk itu kita bisa menggunakan perintah objdump, objdump.exe. Perintahnya seperti ini, objdump.exe, kemudian opsinya adalah -disassembly main. Main itu adalah nama fungsinya yang ingin kita lihat ya. Kita lihat bersama di sini nama fungsinya adalah main, sehingga yang harus di disassembly itu adalah fungsi main. Disassembly sama dengan main, kemudian nama filenya apa? cetak.exe. Tekan enter. Oh sorry, saya lupa. Bukan disassembly, disassemble. Nah, seperti ini ya. Ini maximize dulu. Kemudian scroll ke atas. Jadi ini adalah coding assembly-nya yang di bagian sini. Ini adalah bahasa assembly. Yang sebelah kiri ini adalah jadi yang push, move, and sub, call, move L. Ini adalah instruksi bagi CPU untuk melakukan sesuatu. Dan instruksi ini bisa memindahkan data atau melakukan perhitungan. Nah, di sini kita lihat ada instruksi move. Move itu fungsinya untuk memindahkan data ya, dari memori ke register ataupun dari register ke sesama register lainnya. Kita kembali ke codingnya. Jadi sebagai pengingat saja, kita punya 3 variabel A, B, dan C, dan kita lakukan penjumlahan 2 plus 3, dan hasilnya disimpan ke dalam variabel C ya, gitu kan ya.
Ya, kita kembali ke assembly-nya. Nah, perhatikan di sini ada instruksi move L dan ada angka 2 di sini. Jadi fungsi dari statement yang ini adalah memindahkan angka 2 ke dalam alamat ini, ya, ESP. Dan kalau kita kembali ke sini, kita ke atas ya, scroll ke atas. Perhatikan bahwa ESP itu adalah salah satu register, general purpose register, dan dia adalah stack pointer gitu ya. Ya, tidak perlu pusing soal apa itu. Intinya dia adalah sebuah register. Jadi instruksi ini digunakan untuk memindahkan angka 2 itu ke dalam stack pointer ESP dengan alamatnya seperti ini, 0x1c. Kemudian pada baris selanjutnya, dia akan menyimpan angka 3 masih tersimpan dalam satu register tapi berada di lokasi yang berbeda. Jadi angka 2 dan 3 disimpan ke dalam ESP. Pada baris selanjutnya, di baris ini ya, kita melihat bahwa dari ESP yang tadi, angka ini disimpan ke dalam register EDX. Kemudian yang 0x1c ini angka berapa ya? Ya 2 ya, angka 2. Jadi angka 2 itu tersimpan dalam EDX. Otomatis yang 0x18 ESP ini adalah isinya angka 3. Itu disimpan dalam EAX. Jadi EAX ini, EAX berapa tadi? EAX itu 3, EDX 2. Jadi ini angka 3 ya, EDX 2 ya. Seperti itu caranya CPU bekerja ya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Ini saya hapus dulu. Dan setelah dipindahkan ke EDX dan EAX, ada sebuah instruksi yaitu ADD. ADD ini kalau bahasa Inggris artinya add ya, penjumlahan. Nah, di sini dijumlahkan, EDX dan EAX dijumlahkan. Jadi disinilah terjadi penjumlahan angka 2 dan 3 tadi. Gitu. Di sini 2 plus 3. Sehingga hasilnya 5. Pertanyaannya adalah 5-nya ini disimpan di mana? 5-nya itu disimpan ke dalam register EAX ya. Di sini ya. Jadi instruksi ADD register 1, register 2 itu akan menjumlahkan register 1 dan register 2. Kemudian hasil penjumlahannya itu disimpan ke dalam register yang kedua ini, sehingga hasilnya tersimpan dalam EAX. Dan di sini kemudian hasil penjumlahannya yang ada di EAX ini pada baris berikutnya itu disimpan ke dalam ESP stack pointer. Kemudian dari stack pointer itu dipindahkan ke EAX dan seterusnya ya, dan seterusnya. Di sini terakhir ada sebuah call ya. Call ini memanggil fungsi, dan kita lihat dia memanggil fungsi printf untuk menampilkan. Kita kembali ke coding ya. Waduh, ini saya hapus saja ini ya. Kita lihat di sini bahwa terjadi pemanggilan fungsi printf yang menampilkan hasilnya tadi. Jadi kurang lebih seperti itu cara CPU menggunakan register untuk bekerja. Ya, sampai di sini dulu pembahasan mengenai register. Kita lanjut ke cache. Kalau kita masuk ke Task Manager ya, klik kanan di taskbar, kemudian Task Manager, kemudian masuk ke tab Performance, kemudian pilih CPU. Di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 macam cache-nya ya. Ada L1, L2, dan L3 cache. Dan ukuran L1 cache itu sangat kecil, 128 kilobyte. Kemudian L2 itu lebih besar lagi, 5 kali lipat atau 4 kali lipat ini. 512 kilobyte, dan L3 paling besar dengan ukuran 3 megabyte. Jadi fungsi dari cache ini untuk mempercepat akses data. Karena bagi CPU ya, memori RAM ini, memori utama masih kurang cepat. Jadi untuk meningkatkan performa komputer disediakanlah cache ini. Dia kecepatannya masih lebih tinggi daripada RAM,
tapi masih lebih lambat daripada register yang ini ya. Nah, tugasnya untuk menyimpan data-data tertentu yang sering diakses sehingga CPU itu tidak perlu bolak-balik lagi mengakses data yang ada di RAM yang tentunya lebih lambat. Jadi saat mengakses data, CPU itu akan mengecek ke dalam cache apakah datanya sudah tersimpan dalam RAM atau tidak. Datanya sudah ada dalam cache atau tidak. Jika ternyata datanya itu ada di dalam cache, dia tidak akan mengakses lagi ke dalam RAM. Tidak perlu ya. Langsung membaca apa yang ada di dalam sini, kemudian dia melakukan operasi. Jadi seperti itu fungsi dari cache. Ya, selanjutnya kita bahas mengenai non-volatile storage. Nah, berbicara mengenai non-volatile storage, bisa dilihat ini jenisnya lebih banyak lagi, tapi intinya ini semua digunakan untuk menyimpan data secara permanen meskipun tidak ada daya listrik. Nah, ini dibagi dua, bisa dilihat ada secondary storage ya. Secondary storage, dan yang kedua adalah tertiary storage. Secondary storage itu sendiri ada dua macam di sini, ada yang non-volatile memory dan ada hard disk drive. Jadi jangan bingung, di sini ada dua macam non-volatile ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Bedanya apa sih? Jadi yang pertama itu adalah kategori secara umum ya, non-volatile storage untuk semua jenis penyimpanan permanen. Dan di dalam non-volatile storage itu salah satunya adalah non-volatile memory yang ini ya. Non-volatile memory ini contohnya ada flash disk, flash memory, SSD, ataupun chip memory yang ada di dalam HP kita itu menggunakan teknologi non-volatile memory. Jadi pada umumnya ini lebih cepat dari hard disk ya, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. SSD itu jauh lebih cepat daripada hard disk biasa. Nah, selanjutnya adalah tertiary storage. Ini disebut tertiary atau tersier ya, penyimpanan tersier, karena media penyimpanan yang ada di sini itu umumnya dimanfaatkan untuk backup data, bukan untuk bekerja sehari-hari seperti halnya secondary storage ataupun primary. Di sini jenisnya kita lihat ada optical disk dan ada magnetic tapes. Ya, optical disk itu sendiri ada banyak jenisnya, ada CD, DVD, satu lagi itu apa? Blu-ray kalau tidak salah ya, ada Blu-ray. Ini disebut optical drive. Apakah ada hubungannya dengan optik tempat jualan kacamata? Iya, ada sedikit hubungannya. Karena mereka berdua ya, kacamata maupun CD, DVD, dan Blu-ray itu sama-sama menggunakan, prinsip kerjanya menggunakan cahaya. Jadi di dalam sebuah drive CD ataupun DVD itu ada laser, sebuah laser yang digunakan untuk membaca ataupun menulis data. Nah, ini bisa dilihat pada DVD-ROM saya ini. Ini ada tulisannya kelas 1 laser product. Jadi disebut optical disk karena untuk membaca dan menulis dia menggunakan cahaya. Dalam hal ini laser. Ya, selanjutnya adalah magnetic tapes. Ini adalah teknologi yang sudah sangat lama sebenarnya ya. Zaman dulu, waktu belum ada hard disk itu orang masih menggunakan magnetic tape untuk menyimpan data ya, untuk komputer yang zaman dahulu kala. Tapi sampai sekarang magnetic tapes ini masih digunakan loh untuk kepentingan backup karena kapasitasnya lumayan besar dibandingkan dengan harganya. Sebagai perbandingan, nah kita cek harga hard disk 1 TB di Google ya. Jadi harga hard disk 1 tera. Oke, jadi di sini ada yang 420.000, ada yang 600. Ini tapi hard disk eksternal ya, makanya lebih mahal. Oke, anggaplah 500.000 saja ya. Di 500 untuk HDD. 500.000 itu dapat 1 terabyte. Kita bandingkan dengan harga tape drive. Nah, ini harga tape drive belanja. Oke. Jadi ada tape drive, geser ke kanan. Ini sebuah tape drive harganya 625.000, bisa ini ukurannya 2,5 terabyte sampai dengan 6,25 terabyte. Jadi dengan harga yang kurang lebih sama kita bisa dapat 2,5 terabyte ya, sampai dengan 6,25. Ini maksudnya apa? Jadi tape drive itu kalau datanya tidak dikompres, kalau yang ini ya,
Jadi kalau datanya tidak dikompres, dia bisa menyimpan 2,5 terabyte. Tapi kalau datanya dikompres, itu bisa sampai 6,25 terabyte. Dengan harga 500.000, bandingkan dengan harddisk 500.000 dapat 1 terabyte saja. Memang harga dari tape-nya itu murah, tapi yang mahal itu adalah harga drive-nya. Bisa dilihat di sini ada yang 28 juta. Sangat mahal ya. Ini yang murah apa ini? Ada yang murah tidak di sini? 49 juta. Waduh, bisa bangkrut ya. Ada yang lebih murah lagi nih. Tidak ada kelihatannya, mahal semua ya. Oh, ini ada. Jadi ada yang merek HP ini, HP Storage Works. Itu hampir 8 juta. Ya, kesimpulannya sih memang magnetic tapes ini seperti sudah dibuktikan tadi melalui googling ya, dia memang kapasitasnya lebih besar, tapi kelemahannya adalah kita lihat tadi yang mahal itu adalah harga drive-nya, bisa sampai paling murah tadi 8 juta, ada yang sampai puluhan juta. Tapi kan alatnya ini ya meskipun mahal hanya dibeli sekali saja, tidak berulang-ulang. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.